Halo semua, kembali lagi bersama Tori, tontonan ringan. Kali ini saya mau bahas film yang mengisahkan seorang balita bernama Pihu yang terjebak bersama mayat ibunya di dalam apartemen tempat mereka tinggal selama berhari-hari. Film ini berdasarkan kisah nyata di mana Pihu yang pada saat itu berusia 2 tahun harus mengalami hal menyedihkan. Baiklah, kita langsung aja ke pembahasannya. Scene awal film dimulai dengan adegan Pihu yang terbangun dari tidurnya dengan suasana rumah yang sepi dan berantakan karena perayaan ulang tahun Pihu yang kedua kemarin baru dilaksanakan. Pihu pergi menemui ibunya dan membangunkannya di ranjang. Namun sang ibu tidak bergerak sama sekali. Dan akhirnya Pihu pun keluar mencari ayahnya. Namun ayahnya pun tidak ada. Kemudian Pihu mengambil koran yang ada di bawah pintu. Pihu membawanya dan melihat keran air yang masih menyala. Pihu pun kemudian mengambil bangku dengan tujuan untuk mematikan keran air itu. Namun karena Pihu masih terlalu kecil, Pihu pun tidak dapat mematikan keran itu dan akhirnya membiarkan keran air itu menyala. Dan Pihu kembali mengantarkan koran ke kamar ibunya. Pihu terlihat mengajak ngobrol ibunya, namun ibunya tidak lagi merespon. Pihu pun berteriak dan menangis. Terlihat wajah sang ibu pucat dan terdapat noda darah di bibirnya. Setelah merengek dan menangis, Pihu pun ingin buang air. Namun sang ibu tidak lagi bangun. Akhirnya Pihu pun melakukan itu sendiri. Kembali lagi Pihu membangunkan ibunya, namun ibunya tidak merespon. Singkat cerita, ponsel pun berdering. Dan ponsel itu berada di atas lemari. Lagi-lagi, Pihu berinisiatif untuk menjawab teleponnya. Sampai di atas, ponselnya berhenti berdering. Karena terlalu tinggi, Pihu pun tidak berhasil menggapainya. Kembali lagi Pihu membangunkan ibunya, namun hal itu percuma. Pihu menangis, berteriak di hadapan ibunya. Tiba-tiba sebuah botol terjatuh dan mengalihkan perhatian Pihu. Kemudian Pihu mengambil obat itu. Kembali lagi ponsel berbunyi. Dan Pihu kembali mengambil ponsel itu dengan cara memanjat lemari. Namun ponsel malah terjatuh ke kolong lemari dengan posisi panggilan terjawab. Ternyata itu panggilan telepon dari ayahnya yang saat itu sedang berada di luar kota. Dengan bersusah payah, Pihu menggapai ponsel itu dari kolong lemari. Namun ditelepon ayahnya hanya marah-marah karena ternyata ayah dan ibu Pihu habis bertengkar. Ayah Pihu pun bilang kalau dia lupa mematikan setrikaan yang tadi dia pakai. Jadi Pihu jelas ditinggal di rumah itu dengan keadaan yang sangat berbahaya. Lagi-lagi Pihu kembali ke kamar ibunya. Karena melihat luka di wajah ibunya, Pihu pun mencari salep untuk mengolesi luka ibunya itu. Dia mencari di meja rias ibunya dan terlihat di cermin meja rias terdapat pesan bunuh diri sang ibu yang berisi pesan putus asa dan pamit karena percecokan yang sering terjadi. Di pesan itu pun ditulis bahwa sang ibu tadinya ingin mengajak Pihu bersama dirinya, namun ia tak kuasa.
Sedangkan Pihu terlihat sedang asik menggunakan lipstik ibunya. Pihu berbicara, mencium, serta bernyanyi di hadapan ibunya yang tak lagi bernyawa. Kemudian Pihu melihat serikaan yang masih menyala dan mengeluarkan asap. Karena Pihu tidak mengerti apa-apa, Pihu pun mendekati dan menyentuh setrikaan itu hingga tangannya terbakar dan membuatnya menangis begitu keras hingga Pihu tertidur di atas mayat ibunya. Tak lama Pihu pun bangun dan merasa lapar dan pergi ke dapur untuk membuat roti dan memanggangnya di pemanggangan roti. Karena Pihu tidak mengerti, Pihu pun sembarangan memencet tombol di microwave yang akhirnya membuat roti itu gosong. Karena gagal, Pihu pun kembali berusaha dengan memanggang roti di atas kompor. Namun, lagi-lagi roti itu gosong dan membiarkan semua kompor itu menyala. Karena gagal lagi, akhirnya Pihu mencoba untuk mencari makanan di kulkas. Terlihat Pihu yang sedang membuka kulkas dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya ia berhasil membuka pintu kulkas itu. Dengan sangat lahapnya, Pihu memakan makanan yang ada di kulkas. Terlihat Pihu begitu kelaparan. Sampai ketika Pihu mengeluarkan semua makanan yang ada di kulkas dan Pihu masuk ke dalam dan menutup kulkas itu. Dengan posisi Pihu yang berada di dalam kulkas, Pihu pun panik dan mendorong dari dalam kulkas untuk keluar. Setelah beberapa lama, akhirnya terbuka. Dan botol di atas kulkas pun terjatuh dan membuat Pihu kaget dan menangis lagi. Setelah kejadian itu, Pihu pun kembali naik ke atas dan ponsel pun berbunyi lagi. Dan telepon itu dari ayahnya. Dengan suara yang halus, ayahnya berbicara dengan Pihu di telepon dan meminta teleponnya diberikan kepada ibunya. Dengan polosnya, Pihu memberikan handphonenya ke ibunya, namun sang ibu tidak bisa menjawab. Namun sang ayah tidak tahu akan hal itu. Kemudian Pihu pun menonton TV. Pihu terlihat senang dengan wajah penuh tawa, namun tiba-tiba TV mati. Dengan polosnya, Pihu menuju ke belakang TV yang penuh dengan kabel yang bisa kapan saja membuat Pihu tersengat listrik. Setelah itu, Pihu bermain di balkon apartemennya dengan membawa boneka dan memanggil-manggil nama temannya dan mencoba menunjukkan boneka kado ulang tahunnya. Namun bonekanya jatuh dan tersangkut di jemuran. Pihu berusaha mengambilnya dari sela-sela pagar. Tidak bisa sampai akhirnya bonekanya jatuh ke bawah. Sampai akhirnya Pihu menaiki pagar balkon apartemennya itu yang cukup tinggi. Untungnya ada tetangga yang melihat itu dan menyuruh Pihu untuk segera turun. Pihu pun menurutinya. Kemudian ayah Pihu kembali menelpon dan memberitahu kalau besok ayahnya akan pulang setelah pekerjaannya selesai. Pihu yang haus dan Pihu meminta izin ibunya untuk meminum susu. Namun cairan yang ia ambil bukanlah susu melainkan cairan kimia. Dan untungnya Pihu gagal meminumnya karena minuman itu tumpah. Terlihat rumah yang sangat berantakan, air yang menggenang, bekas makanan tumpah di mana-mana. Pihu kembali ke ibunya dan melihat pil obat yang berceceran di lantai.
Pihu mengira kalau itu adalah permen dan memakannya satu. Pihu bilang rasanya pahit. Namun Pihu memakannya lagi. Dan tak terasa sudah 4 butir pil ia makan. Dan membuat Pihu tertidur. Malam pun tiba, terlihat kalau ayah Pihu sudah pulang. Dan histeris melihat istrinya tak lagi bernyawa. Dan Pihu yang berada di kolong tempat tidur mengatakan, "Ayah, bangunkan ibu." Dan film pun berakhir. Adegan demi adegan di film ini bikin kita deg-degan. Ada perasaan sedih, kasihan, takut. Dan membayangkan anak berusia 2 tahun harus mengalami hal ini dan melakukan apa saja di rumahnya sendiri tanpa pengawasan dari orang tua. Syukurnya Pihu pun selamat bertahan hidup sendirian. Baiklah, sekian review dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Support terus channel Tori. See you to the next video. Bye bye.